Prinsip mengenai usaha, kita kan sebagai misalnya ada owner gitu. Itu sama juga prinsip usaha kita berkembang itu adalah prinsip aura dan cakra kita berkembang. Nah ini Bu Jais pasti sebetulnya udah hafal. Nah, aura dan cakra berkembang itu segalanya. Kenapa saya bilang segalanya? Dengan aura dan cakra kita berkembang. Nah, mungkin teman-teman ada yang baru ya. Saya mungkin ngobrol dulu, kasih tahu dulu, informasikan dulu. Apa itu aura? Aura itu ada yang di sekitar tubuh kita seperti ini. Aura atau tubuh energi, seperti itu. Nah, cakra. Cakra itu apa? Cakra itu adalah pusat-pusat energi di tubuh. Ada cakra mahkota di atas kepala, ada cakra asna di sini, ada cakra tenggorokan, ada cakra jantung di depan jantung, ada cakra solar plexus itu kurang lebih di bawah rongga dada, ada cakra pusar itu di pusar, ada cakra seks, ada cakra dasar itu di bawah tulang punggung. Nah, seperti itu. Nah, cakra adalah pusat energi dalam tubuh. Nah, ketika kita mau usaha kita berkembang, kita mau juga misalnya kemakmuran kita berkembang, itu sebetulnya kita mau meningkatkan energi tubuh kita. Kalau misalnya di tempat lain, kita naikkan vibrasi kita. Ada vibrasi rendah dan ada vibrasi yang lebih tinggi. Vibrasi rendah itu apa? Vibrasi rendah itu kita punya kebencian, kita takut, kita trauma, kita pesimis. Itu adalah energi yang tingkat rendah. Kita mau meningkatkan energi kita ke vibrasi yang lebih tinggi. Vibrasi lebih tinggi itu apa? Ya, vibrasi lebih tinggi adalah kemakmuran, kita percaya diri, kita optimis. Itu adalah vibrasi-vibrasi yang lebih tinggi. Nah, kita mau meningkatkan hal itu. Sehingga apa? Dengan vibrasi yang lebih tinggi, kemakmuran kita akan lebih meningkat. Dengan vibrasi yang lebih tinggi, itu akan ke semacam kita law of attraction. Kita akan menarik hal-hal yang baik. Saya akan membahas tentang cakra-cakra. Nah, bisnis kita adalah sebetulnya perkembangannya melalui cakra-cakra kita. Semakin aura kita membesar, cakra kita akan juga semakin besar. Nah, saya mulai dari cakra dasar. Nah, cakra-cakra itu, semakin cakra-cakra itu mempunyai sifat-sifat psikologis. Cakra dasar. Jika orang yang cakra dasar itu bertanggung jawab ke keaktifan seseorang. Dan juga orang yang cakra dasarnya besar, itu akan lebih mewujudkan rencana-rencananya dia. Orang yang cakra dasarnya besar itu makin aktif dan makin gesit. Dan dia mewujudkan rencana-rencana dia. Nah, kemudian cakra pusar. Cakra pusar itu berhubungan dengan insting. Bisa insting di bela diri, dia refleksnya makin cepat, atau juga di insting bisnis. Itu cakra pusar. Orang yang cakra pusarnya besar, itu intuisi bisnisnya itu akan lebih kencang. Kemudian cakra solar plexus yang ada di bawah rongga dada. Solar plexus itu ke ego dan ambisi. Orang yang mempunyai solar plexus besar, itu egonya lebih besar dan ambisinya lebih besar. Itu bagus. Walaupun ada negatifnya, kalau cakra solar plexus besar itu, kalau egonya terlalu besar, itu juga nggak bagus ya. Dan juga bisa menunjukkan dia sedang menyimpan emosi negatif tertentu. Tapi saat ini kita mau di yang positif-positifnya yang kita kembangkan. Terus cakra jantung. Cakra jantung itu adalah pusat belas kasih kita ke sesama kita. Ketika cakra jantung lebih besar, itu menandakan orangnya lebih berbelas kasih. Lebih berbelas kasih, dengan dia mempunyai belas kasihan lebih tinggi, dia lebih banyak menolong orang.
dengan lebih banyak menolong orang, ini adalah kunci dari kemakmuran. Kita membantu orang, baik itu tunai ataupun non-tunai. Baik itu service ataupun tithing atau menyumbang. Nah, itu adalah kunci kemakmuran. Nah, kemudian cakra tenggorokan. Orang yang cakra tenggorokannya besar itu adalah orang yang kreatif. Orang yang kreatif, jadi dia akan menemukan hal-hal yang pendalaman, lebih baru, lebih kreatif. Ada aja yang bisa dia lakukan. Walaupun ada hambatan, dia akan menemukan jalan keluarnya. Nah, itu di cakra tenggorokan. Dan juga orangnya lebih pintar dan juga dia akan bisa merumuskan hal-hal yang konsep. Nah, terus cakra asna. Orang yang cakra asnanya besar itu adalah orang yang berkarisma. Dia mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain lebih besar. Dan dia juga lebih bisa mengorganisir orang. Mengorganize sesuatu itu dia lebih punya karisma. Orang kalau dibilangin orang yang cakra asnanya besar itu akan lebih nurut. Dan kita bisa lebih membagi-bagikan tugas kepada orang lain. Itu kalau cakra asnanya besar. Nah, kemudian cakra mahkota yang di atas kepala. Nah, cakra mahkota yang besar itu juga segalanya. Kenapa segalanya? Jadi cakra mahkota yang besar itu menandakan dia semakin dekat dengan Tuhan atau pencipta kita. Nah, bayangkan begini. Dekat dengan pencipta bumi dan jagat semesta, menjadi satu dengan Tuhan. Nah, itu akan akhirnya semuanya kita akan berkembang. Dan juga kita akan semakin dikabulkan. Jadi kalau misalnya di agama-agama tertentu, misalnya di Katolik, kadang-kadang kita nitip doa ke pastor. Yang di Kristen nitip doa ke pendeta yang doanya kuat. Atau ke ustadz. Ke ustadz ada beberapa ustadz yang terkenal, oh kalau doain yang ini terkabul. Nah, pemuka-pemuka agama itu adalah orang yang cakra mahkotanya besar. Lebih besar. Yang terkenal kayak begitu, yang punya kelebihan-kelebihan itu biasanya cakra mahkotanya besar. Dia semakin dekat. Kalau di Katolik kayak kadang-kadang kita menitip doa kepada para santo santa. Nah, karena apa? Orang yang cakra mahkotanya besar, makin dekat. Makin dekat kan jadi ngomongnya lebih cepat dikabulin. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, makanya kita ingin mendevelop cakra mahkota yang besar. Bagaimana cakra mahkota bisa besar? Pertama, kita menyadari apa? Menyadari cakra itu ada seperti itu. Itu akan lebih bisa mengaktifkan cakra-cakra tersebut. Dan kemudian kita bisa melakukan meditasi jantung kembar setiap hari. Nah, meditasi jantung kembar ini adalah kunci dari prosperity, kunci dari kemakmuran. Meditasi jantung kembar, nah, kunci dari kemakmuran sebetulnya di meditasi jantung kembar ini begini. Meditasi jantung kembar kan berpusat kepada dua cakra. Cakra jantung yang ada di depan jantung, dan cakra mahkota. Nah, kunciannya begini, ketika kita mengaktifkan cakra jantung, itu cakra mahkota akan lebih aktif. Kemudian di meditasi jantung kembar itu kita mengadaptasi meditasi yang malam itu, meditasi peace and prosperity itu dari meditasi jantung kembar. Nah, untuk selebihnya saya ngomong meditasi jantung kembar aja ya. Jadi, dengan kita penyadaran cakra, jadi kita bayangkan peristiwa bahagia di cakra jantung, itu akan mengaktifkan cakra mahkota. Dan kita akhirnya menyadari cakra mahkota juga. Nah, dengan itu adalah kita akan cakra mahkotanya akan semakin besar. Dan itu akan berguna sekali. Nah, dengan cakra mahkota besar, itu apa? Energi spiritual yang turun juga akan besar. Dan akhirnya kekuatan kita pas kita memblessing bumi, itu akan semakin banyak. Dan satu kunciannya lagi begini. Ketika kita habis meditasi jantung kembar,
kita mau diberkati apa? Akhirnya kita memberkati terlebih dahulu apa yang mau kita diberkati. Karena ini topiknya bisnis, usaha, dan finansial, kita mau finansial kita meningkat. Ya, kita berkati kayak tadi. Jadi kunciannya kita berkati usaha orang lain dulu. Kita berkati kondisi keuangan orang lain dulu. Kita bayangkan dari keluarga kita, dari kolega kita, kita bayangkan kita berkati, usahanya meningkat, finansialnya meningkat. Seperti itu. Baru kemudian kita berkati usaha kita. Nah, ini kuncinya nih. Simak baik-baik. Jadi, apa yang kita butuhkan, kita berkati orang lain dulu. Nah, dengan kita memberkati, seperti hukum tabur tuai. Kita menabur, kita blessing. Kita menabur blessing, akhirnya kita akan di-blessing berkali-kali lipat. Dan kunciannya lagi ya, cakra mahkota yang berkembang. Akhirnya energi spiritual lebih besar. Akhirnya kekuatan blessing kita, power blessing kita itu akan lebih banyak. Dengan power blessing yang lebih banyak, orang akan semakin maju. Ya, salah satu faktornya blessing. Ada banyak faktor yang lainnya. Nah, itu akan semakin maju dan akhirnya berkali-kali lipat ke kita. Dan begitu terus kita lakukan. Cakra mahkota kita besarkan lagi, energi kita lebih besar lagi, energi spiritual kita lebih besar, kita memblessing lebih banyak orang lagi. Orang lain semakin terbantukan, akhirnya itu kembali berlipat-lipat ke kita. Terus itu dilakukan. Dan akhirnya makin lama kehidupan kita akan semakin lebih baik. Dan jangan lupa apa? Seperti yang creating yang video saya yang creating your hockey, ya, menyumbang. Menyumbang itu penting. Nah, untuk lengkapnya, bagi yang belum pernah lihat, silakan lihat creating your hockey. Saya tidak membahasnya lagi. Nah, ketika kita punya karyawan, nah, bisnis aura, jadi gini, individu ada aura dan cakra. Bisnis itu juga ada aura dan cakra. Jadi bisnis kita itu punya aura dan cakra. Dan bisnis kita, aura dan cakranya adalah aura dan cakra kita. Makanya penting kita untuk mendevelop aura dan cakra kita. Misalnya di sini ada yang bisnisnya berpartner, punya partner atau kongsian, bareng teman gitu. Ada? Coba tunjuk tangan atau ngobrol, atau bilang, oh saya ada punya partner. Nah, kalau saya ada. Oh ya, kalau punya partner, jadi gini, usaha kita itu kalau usahanya satu orang diri, misalnya agen asuransi kayak gitu. Nah, perkembangan asuransi kita, usaha kita adalah perkembangan aura dan cakra kita, seperti itu. Kalau kita berpartner, nah perkembangan bisnis kita adalah aura dan cakra kita dan partner kita. Makanya kalau misalnya ada joinan usaha sama teman, atau kita berpartner, ajak partnernya itu untuk ikut meditasi jantung kembar yang malam, dan juga gratitude yang pagi. Sehingga apa? Sehingga aura dan cakra partneran ini akan semakin bersih dan besar, dan akhirnya bisnis berkembang. Nah, bagi yang berpartner, juga begini, ujung-ujungnya kan sebetulnya ini kalau bisnis kita berkembang, itu selain aura dan cakra adalah amal ibadah kita. Amal ibadah kayak semacam karma kita, service dan tithing kita. Nah, ajak partnernya juga banyak-banyak menyumbang. Banyak-banyak berbuat baik. Ingat, tonton yang Creating Your Hockey. Nah, saya tidak akan membahas detail yang itu. Nah, ajak partnernya itu untuk amal ibadahnya banyak, karmanya banyak. Sehingga apa? Bisnis yang maju, maksudnya sehingga dengan karma yang baik antara kita dan partner, itu bisnisnya akan sejalan sesuai ya. Salah satunya adalah amal ibadahnya, sesuai karmanya, akan maju.
Itu nggak mungkin nggak. Sesuai karmanya, sesuai perkembangan aura dan cakranya. Jadi ajak partnernya itu meditasi jantung kembar dan gratitude pagi. Itu akan sangat-sangat menolong sekali. Seperti itu. Jadi sevisi. Bagaimana membangun bisnis, membangun usaha dengan energi. Oke. Sekarang saya akan sharing yang punya karyawan. Salah satu Grandmaster Choa Kok Sing mengatakan, ketika kita baik dengan karyawan kita, ya itu adalah karma kita juga. Dengan kita baik dengan karyawan, itu akan mempengaruhi perkembangan bisnis kita. Jadi kita kasih upah yang sesuai dengan pekerjaannya, ya mungkin juga sesuai dengan kondisi ekonomi kita. Tapi kita bisa paksakan kita lebihin atau apa, misalnya ada bonus, ada THR, THR wajib lah ya. THR seperti itu wajib. Dan juga misalnya bonus, misalnya usaha kita berkembang, kita omsetnya lebih banyak, jangan lupa sama karyawan-karyawan kita. Nah, untuk yang ini Bu Joyce mau cerita sesuatu yang tentang THR? Silakan Bu Joyce kalau mau sharing yang tentang ini, nambahin jadi kisah nyata dari Bu Joyce. Bu Joyce masih ada nggak? Ya, Kak Abe menyimak. Ya, Saya silakan. sharing dua ya. Saya sharing dua. Yang pertama adalah pada waktu THR itu benar-benar kayaknya nggak mungkin ya gitu. Terus saya cuma bilang sama karyawan saya, bantu doa ya gitu supaya bisa kasih THR kan, 3 orang kan sama yang rumah. Nah, terus mereka tuh nggak kepikir sama sekali bahwa itu akan bisa gitu, tapi ya mereka berdoa kan gitu. Mereka tahu juga aku ikut gratitude pagi setiap pagi gitu. Nah, terus pada saat hari pokoknya Hamin berapa ya waktu itu ya, gitu. Tiba-tiba stok panci saya yang disuplai dari importir yang sudah setengah tahun lah kurang lebih nggak bisa keluar ya. Jadi mendok di gudang ya, gitu tidak keluar. Akhirnya tiba-tiba bisa terjual lewat 1 orang. Dan angka itu pas untuk bayar THR gitu. Jadi dalam waktu singkat itu terjual. Itu yang pertama. Yang kedua, saya semalam sharing juga dengan adik saya. Adik saya kan kerja di hotel di salah satu kota di Jawa Tengah gitu. Saya selalu blessing, kan saya diajarin sama Ko Abe juga blessing bosnya gitu. Karena bosnya sangat baik gitu. Jadi adikku sudah dan manajemen sudah menawarkan untuk potong gaji gitu, tapi si bosnya itu bilang tidak ada pemotongan, terus nombok nggak apa-apa gitu. Nah, padahal pada saat adik saya kan tahu persis bahwa pemasukannya itu aja tidak cukup untuk bayar biaya listrik walaupun sudah dihemat. Jadi misalnya kayak lift itu dinyalainnya cuma 1, terus listrik dinyalainnya hanya salah satu, bergantian lah intinya gitu. Nah terus tapi bosnya itu tetap tidak ada pemotongan sama sekali. Memang THR saya lupa waktu itu nanya THR ya, tapi tidak ada pemotongan sama sekali. Dan semalam saya juga, sebelumnya itu kan saya terus blessing tuh, kan Pak Tri bilang sharing itu terus blessing. Akhirnya benar loh, adik saya cerita semalam, sekarang ini hotelnya sudah ramai, karena dia termasuk jadi satu kota itu hanya 2 hotel yang terverifikasi bahwa sudah menghidupkan protokol COVID. Iya. Jadi sekarang malah rame. Iya. Gitu, jadi malah rame gitu. Jadi 2. Terus kata saya tanyakan sama adik saya gitu, kamu ngurusnya gimana gitu? Maksudnya kok bisa segitu cepat gitu? Nggak tahu. Dengan begitu mudah aja, semua ada yang bantu. Kita nggak minta tolong, tapi berlomba-lomba orang pada datang untuk bantu. Akhirnya surat sertifikasinya itu keluar. Jadi hotel yang adik saya kerja itu termasuk salah satu dari 2 hotel yang ditunjuk
oleh pemerintah setempat untuk mengadakan kayak meeting-meeting dan acara. Itu aja sih. Jadi dua saya sih percaya ya, makanya saya ikutin terus Gratitude Pagi dan apa yang Koabe dan teman-teman lain di Prana itu sarankan, karena memang itu sudah terbukti di dalam bisnis dan keluarga saya. Itu Koabe sharingnya. Iya, terima kasih Bu Joyce ya. Sama-sama. Lebih baik kan sharing dari yang benar-benar mengalaminya. Ya, saya juga mengalaminya, tapi kalau dari saya kan takutnya dikira buatan saya. Seperti itu. Nah, hal seperti itu. Nah, juga berlaku, misalnya kita karyawan, tetap kita bisa berguna, kita blessing perusahaan kita blessing bos kita. Kayak pengalaman Pak Tri itu, dia blessing kantornya, usahanya, bosnya, pemilik-pemiliknya. Akhirnya, ya dengan kondisi kayak gini, bisa tetap dapat bonus, bisa ada kemungkinan naik gaji. Bulan apa gitu akan naik gaji. Nah, itu kan amazing banget. Di kondisi kayak begini bisa. Nah, jadi ini bagi karyawan, blessing bosnya. Nah, terus gini, penting juga gini. Ya, dengan karyawan. Nah, dengan yang punya karyawan ini penting adalah bagaimana karyawan itu juga happy. Happy ke kita, happy ke usahanya. Jangan juga, ya stres sih pasti ya, tapi bagaimana stresnya minimal dengan karyawan. Karyawan itu stresnya minimal, nah itu penting. Dan kalau misalnya ada tempat usaha, kayak Bu Irut ada di toko bahan bangunan, jangan lupa di tokonya itu misalnya pas tutup atau yang punya office, di office atau di mana, nah kita bermeditasi, sering-sering bermeditasi di tempat usaha kita. Kalau misalnya kita punya karyawan, ajak karyawannya meditasi jantung kembar di tempat usaha tersebut. Dan juga, atau di toko tersebut, ajarkan meditasi jantung kembar atau gratitude, ajak bareng di tempat usaha tersebut. Karena apa? Kita mau membangun energi. Tempat itu adalah, kalau kita bangun energinya, itu akan berpengaruh ke omset kita juga. Dan kalau misalnya ya karyawan, jadi kalau karyawan itu misalnya reseller, freelance juga, atau misalnya customer service, kita penting juga meningkatkan energi dianya. Dengan kita mengajarkan meditasi jantung kembar atau gratitude, energinya akan meningkat, akhirnya dia akan menghadapi pembeli, customer, atau klien itu lebih bagus. Akhirnya dia sendiri, karyawan itu, dengan porsinya dia juga menarik customer. Nah, itu yang penting. Ajarkan juga ya, Bu Joyce, karyawannya meditasi jantung kembar, kenalkan, atau seenggaknya gratitude dulu. Karena itu akan mempengaruhi karyawan kita, energinya lebih baik, kita juga lebih baik, otomatis usaha kita pasti akan lebih baik. Nggak mungkin. Nah, itu belum kok. Iya. Iya, thank you. Ya, ajarkan dikit demi sedikit bahwa untuk misalnya belum mau kayak meditasi jantung kembar, mungkin kan untuk pengenalan omnya itu kan agak susah. Nah, kita gratitude dulu aja dari video gratitude, atau mungkin dari video creating your hockey, seperti itu. Berikan di YouTube-nya, terus tentang gratitude. Nah, kalau gratitude sudah masuk, biasanya meditasi jantung kembar nanti bisa masuk. Nah, ikutin terus karyawannya untuk mengenalkan energi. Karena apa? Salah satu, walaupun porsinya lebih kecil, ya karyawan kita energinya akan berpengaruh juga. Jadi kayak kemarin ada yang sharing. Itu Marisa, teman saya, sharing. Marisa itu akan sharing besok tentang kristal. Pengenalan akan kristal, hal-hal yang sederhana yang umum tahu akan dia kenalkan. Kristal cocok apa? Kita cocok sama kristal apa? Besok ikutin ya. Besok gratitude dengan Marisa. Nah, Marisa itu dia punya karyawan, waktu itu karyawannya itu nggak ikut meditasi jantung kembar. Akhirnya karyawannya itu menarik hal-hal orang-orang yang sejenis sama dia. Masih mungkin ada kesedihan, ada apa, yang ibaratnya yang vibrasinya agak rendah.
Beda kalau yang jaga toko kristalnya itu Marisanya sendiri. Marisa kalau jaga toko sendiri itu akhirnya akan menarik customer-customer yang lebih vibrasinya lebih tinggi. Vibrasi lebih tinggi ini maksudnya apa ya? Belanjanya lebih banyak gitu loh, dan akhirnya ya omsetnya lebih naik. Nah, itu penting makanya mengajarkan karyawan kita untuk energinya lebih meningkat juga, itu sangat penting sekali. Karena ini kisah nyata, jadi saya kumpulin kisah-kisah nyata, saya rangkumin ya, saya ngobrol ke teman-teman ini untuk men-sharingkan, biar teman-teman juga mengajak karyawannya, partnernya untuk mengenal energi, mengenal cakra, dan juga akhirnya energi meningkat, akhirnya bisnisnya akan meningkat juga. Bagaimana mengaktifkan cakra? Nah, nanti malam aja Bu Susi ikut grup gratitude-nya WhatsApp, join, kemudian malam ikut meditasinya yang malam, nanti akan dikasih tahu cara mengaktifkan cakra. Jadi kita sampai saat kita akan melanjutkan ke hal-hal yang substansial dulu di sini. Oke, dari penjelasan saya, silakan jika ada pertanyaan yang tentang membangun bisnis dengan energi. Silakan. Nah, pas kita nge-blessing juga misalnya pas gratitude itu yang paling penting adalah rasa. Rasa yang pernah ada. Nggak, jadi rasa dalam kata ada hukum alam semesta, ada hukum alam semesta itu dia akan meng-capture itu di rasa dan vibrasi. Rasa dan vibrasi. Kalau rasanya kita dapat, kita makmur, rasanya kita dapat, usaha kita berkembang, itu rasanya dapat, akhirnya vibrasinya dapat. Kalau vibrasinya dapat, oh kita meyakini dan rasa itu dapat, kita bawah sadar kita percaya, keuangan kita meningkat, bawah sadar kita percaya bahwa bisnis kita meningkat. Nah, alam itu akan akhirnya yang membantu kita. Semesta akan membantu kita karena vibrasi kita sudah dapat, vibrasi kita sudah makmur, vibrasi kita finansial kita sudah selesai, finansial kita meningkat, dan masalah keuangan kita selesai. Nah, vibrasinya akan nangkep dan akhirnya semesta mendukung. Semesta mendukung dengan apa? Petugas-petugas Tuhan, atau malaikat, atau invisible worker, pekerja-pekerja yang tak tampak akan membantu kita. Nah, makanya kita harus sering memblessing para petugas Tuhan, malaikat, dan invisible worker, karena apa? Mereka akhirnya yang menemukan jalannya untuk, wah ini harus ke kiri, ini harus ke kanan. Nah, sadari juga dalam arti kata, meditasi jantung kembar itu akan meningkatkan intuisi dan meningkatkan kreativitas. Itu tak terbatas. Saya ngalamin inovasi dan kreativitas ketika kita rutin melakukan meditasi jantung kembar itu tidak terbatas. Sehingga akan ada suara di dalam hati kita, oh pakai taktik ini, pakai taktik ini. Itu kita akan mendapatkan inovasi lebih lagi. Ketika banyak yang hambatan di dalam hidup kita, itu kita pasti bisa dengan rutin meditasi jantung kembar, itu kita bisa ke kiri, ke kanan, dan tidak bisa di-stop. Itu saya ngalamin sendiri. Nah, makanya rutin meditasi jantung kembar, meditasi, salah satu mengaktifkan cakra itu dengan meditasi jantung kembar. Detailnya, ikuti yang sesi malam jam 8:30, nanti linknya dibagi di grup WhatsApp Gratitude. Gitu. Oke, ada pertanyaan atau ada sharing? Silakan. Betul, Kak AP, setuju. Iya. Saya sharing lagi, terlalu banyak sharing nggak nih. Jadi saat ini saya sedang membangun tim, tapi tanpa saya sadari itu semua seperti datang ke saya, merapat gitu loh, Kak AP.
Jadi Iya, misalnya ada kelemahan saya tentang presentasi gitu, materi presentasi, itu ternyata ada tim yang memang sukanya presentasi gitu. Jadi iya, pada saat saya punya kelemahan, contohnya punya kelemahan ya, saya kan nggak bisa presentasi apalagi yang baku ya, ada presentasi iya, dari A, B, C gitu. Akhirnya saya isi sesinya dengan apa? Dengan sesi sharing. Jadi ternyata itu yang akhirnya membuat setiap minggu presentasi itu nggak membosankan. Orang-orang nunggu malah justru. Gitu. Jadi iya, kelemahan bisa jadi satu kelebihan ya gitu. Jadi ada tim yang bisa jago presentasi, itu saya mengimbangi aja hanya sharing-sharing aja. Dan anehnya setiap minggu itu nggak kehabisan ide atau nggak kehabisan pengalaman untuk sharing sampai setelah saya sesi Zoom atau webinar itu pada japri gitu. Ternyata di lingkungan kita tuh ada banyak yang misalnya contohnya sharing saya tentang A gitu. Ternyata mereka mengalami hal tentang yang A itu dan pada saat sharing dia menemukan jawaban gitu. Senang sih kok Abe gitu, iya, iya, ngalir gitu aja. Terus ada tim yang soal web saya nggak bisa gitu. Ternyata ada yang mau handle. Terus ada tim yang iya, tentang channel Telegram nggak bisa, ternyata ada yang handle gitu, disediakan begitu aja gitu Kak Abe. Terima iya, kasih. sama-sama. Jadi begini juga, ada rahasianya lagi gini. Aura dan cakra kita semakin berkembang, semakin besar. Itu akhirnya apa yang kita inginkan, itu akan tahu-tahu datang, kayak Bu Joyce tadi. Jadi saya juga mengalaminya ketika saya butuh freelance yang desain, akhirnya yang desain itu tadinya kan banyak sih aplikasi yang menawarkan desain grafis kayak gitu. Akhirnya saya nggak perlu nyari-nyari di aplikasi-aplikasi tersebut, tapi di sekitar kita saya akhirnya menemukan, oh iya, oh anaknya bisa desain atau apa. Ya udah, sekalian bantu teman ya, saya pakai jasa teman tersebut. Nah, hal-hal yang kita inginkan dengan aura dan cakra yang besar itu, akhirnya hal-hal yang diinginkan itu akan cepat terwujud. Walaupun kadang-kadang selintas atau apa, akhirnya bisa terwujud. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi atau ada mau sharing lagi? Silakan. Wah, senyap. Nah, dilakuin aja. Ya, Ria, boleh? Silakan. Ada mau sharing? Aku mau sharing. Setelah aku dengerin penjelasannya Om tadi, terus aku kan melihat ke diri aku kan, kayaknya Iya, beberapa hari ini banyak banget gitu loh ide-ide yang masuk betul. sampai aku tuh overloaded gitu sama ide. Baru baru pengen wujudin satu ide nih, muncul lagi. Jadi kayaknya munculnya tuh bertubi-tubi gitu loh Om. Sampai aku, Iya, aduh udah iya. banget gitu. Nah, iya. Apalagi Eh, ide untuk masak gitu kan. Nah, iya. jadi kayak, wah banyak banget. Kemarin ini dirimu yang sharing di WhatsApp apa? Yang, oh, dipraktekin terus berhasil itu apa, Ria? Oh itu yang kata Om blessingin kalau misalkan lagi di jalan gitu, terus lihat pedagang-pedagang yang kecil gitu di pinggir jalan gitu kan, niatin aja untuk blessing mereka gitu. Ya udah gue lakukan itu kalau gue keluar gitu kan, ke pasar atau kemana di pinggir jalan tuh banyak yang jualan, ya gue sambil nyetir gue blessing aja, gue niatin Oh gitu. ya. Mm. Terus Terus hasilnya? Hah? hasilnya waktu itu kan tanggal berapa sih itu yang apa namanya Kurban Idul Adha tanggal berapa, tanggal 3 ya? Tanggal akhir bulan ya, 31 Juli ya? Gue lupa. Iya, tanggal Hari 31. Jumat kalau Tanggal nggak salah. 31. Kalau nggak salah. Ya, hari Hari Jumat, Jumat. tanggal 31. Nah, pas hari itu kan aku buka Manasi Box itu dari jam 10 sampai jam 3 sore doang. Karena gue mau Iya, benerin SIM card gue, Om. Yang provider gue itu. Kayaknya iya, bermasalah. Jadi gue tutup lah tuh jam 3. Dan gue pergi dong, ya kan. Sambil nyetir, gue ngeliat tuh, gue lewat jalan-jalan perkampungan gitu deh, yang jalan pintas itu. Nah, iya. itu tuh pinggir-pinggir itu ada orang jualan gitu.
kayak pasar dadakan lah kayak gitu deh. Jadi Iya. sepanjang perjalanan itu ya gue blessing lah, gue niatin doang sambil nyetir gitu kan. Terus urusan gue kelar, berarti kan dari jam 3 sampai jam 8 malam itu gue tutup dong ya, gue nggak buka. Besoknya gue dapat orderan dan orang itu nanya, Mbak, kemarin itu nggak buka ya, kata gitu. Aku bilang iya. buka sebenarnya, tapi dari pagi sampai jam 3 doang, malamnya enggak, aku bilang gitu. Oh, pantesan aku mau order kok tutup, kirain libur, katanya gitu kan. Jadi kesimpulanku, kalau aku misalkan blessing dan aku buka gitu ya, dia pasti pesan di hari yang itu juga gitu loh, pada saat aku blessing, bener Iya, nggak sih? iya. Iya. Iya kan, ngerti kan? Jadi mungkin Iya. kemungkinan setelah blessing, aku udah Iya. pulang dan aku masih ada waktu aku buka, kemungkinan dia order gitu loh. Betul. Nah itu juga terjadi pada saat itu kan hari Jumat, hari Sabtu dia order. Nah Sabtu itu gue ke pasar juga kan, paginya. Iya. Sabtu apa minggu gue ke pasar. Dan gue blessing lagi orang-orang pedagang di pasar itu. Dan gue dapat orderan lagi, Om. Nah, iya. Kayaknya harus begitu gitu, memblessing usaha Betul. orang lain. Betul. Baru kita pun juga dapat blessingnya itu gitu loh. Besar atau kecil tetap buat gue itu blessing gitu loh. Iya. Betul. Nah, ini kan udah kisah nyata dari orang lain kan, dari Ria kan. Jadi iseng-iseng aja misalnya kita dalam perjalanan. Kita naik motor atau naik mobil, pas macet-macetan atau apa. Kita niatkan, saya memblessing usaha di kanan kiri yang saya lewatin, kita niatkan. Sambil, ya, pertama kita niatkan aja dulu, oh saya memblessing usaha di sekitar kiri kanan saya. Nah, terus dapat feel di perasaan blessing itu, nah selanjutnya dengan niat kita rasakan aja pas sambil berjalan jalanan, niatnya tetap meniatkan blessing usaha di kiri kanan kita, dan kita tetap dalam kondisi state of mind yang kita blessing. Gitu. Ntar ada message lagi apa ini? Nah, seperti itu. Oh, izin live doang. Oke. Oke, ya seperti itu. Nah, ada teman-teman lagi mau bertanya? Oh, bagaimana dengan Feng Shui? Ada pengaruhnya nggak dengan usaha? Misal cakra-cakra prosperity nggak bagus, tapi Feng Shui kurang. Jadi gini, dalam hidup itu ada 3 hal. Oke? Kalau misalnya Feng Shui kan ilmu dari Chinese kan. Jadi misalnya ilmu dari Chinese itu ada yang namanya pace. Pace itu kayak semacam dari tanggal lahir, jam lahir, kita tahu elemen-elemen apa, apakah kita elemen air, api, tanah, atau kayu, seperti itu. Dari elemen-elemennya itu, masing-masing akhirnya kita mengetahui 10 tahun ke depan bagaimana, 20 tahun ke depan gimana, 30 tahun ke depan itu gimana. Nah, itu pace. Ada Feng Shui. Feng Shui itu adalah tempat tinggal kita, energinya, seperti itu, dan pintu menghadap kemana, atau apa, nah seperti itu. Dan yang pertama, itu kita nggak bisa ubah-ubah ya. Kita nggak bisa ubah tanggal lahir kita atau jam lahir kita. Feng Shui itu masih bisa kita ubah. Nah, tapi yang paling penting, sebetulnya yang ketiga ini. Apa itu yang ketiga? Yang ketiga itu adalah tindakan kita saat ini. Tindakan kita. Karma kita. Apa yang kita mau perbuat ke depan, ya kita berbuat untuk itu, untuk orang lain. Karma kita. Amal ibadah kita. Sikap kita. Itu akan bisa mengubah yang pertama dan yang kedua. Ini yang ketiga ini yang paling penting. Amal ibadah. Apa yang ingin kita tuai. Seperti itu. Dan misalnya kita ada teman-teman yang jualan. Kita bantu teman-teman yang jualan. Paling gampang share di Facebook. Jualannya. Kita share aja. Oh ini recommended nih. Oh ini ya. Hal-hal sesederhana itu.
Kita mau kan direkomendasiin usaha kita ke orang lain. Kita rekomendasiin usaha teman-teman kita. Sesimpel itu hukum karma. Kita punya, misalnya yang usahanya online. Kita punya page Facebook atau grup Facebook. Page Facebook, kita sering diundang page Facebook orang lain. Ya udah kita like aja. Biar kalau kita ngundang orang lain untuk jadi follower kita atau nge-like page kita, ya udah, akhirnya page kita akan banyak di-like juga. Seperti itu. Kita mau usaha kita direkomendasikan, ya kita rekomendasikan. Sama juga seperti kita mau orang lain komen di status-status kita. Ya kita komen status-status orang lain, gitu kan. Kita mau status kita di Facebook, di post di Facebook itu banyak like-nya. Kita like postingan orang lain. Jangan egois. Nah, hal-hal seperti itu. Nah, itu kalau ya 3 hal itu ya jelas ya. Jadi pace, tanggal lahir, jam lahir, lingkungan, sama kita. Kalau di ilmu kayak kita ibaratkan ilmu kedokteran, ilmu kesehatan gini. DNA kita menentukan dengan kita mempunyai genetik tertentu kita bisa ini bawaannya bisa sakit jantung, bawaannya ada penyakit diabetes, seperti itu kan. Bisa turunannya ada diabetes, dia kemungkinan diabetes. Nah, itu DNA kalau kesehatan. Lingkungan adalah ya lingkungannya dalam arti kata ya lingkungan bisa dalam arti kata gini. Orang yang ekstrim kata terlahir di misalnya di jalur-jalur pantura kayak gitu. Di jalur-jalur pantura seperti itu kadang-kadang penduduk desanya atau di sana yang jalur bus antar kota itu menjadi, maaf kata ya, dalam arti kita menjadi kayak wanita penghibur itu adalah kebanggaan. Kebanggaan karena apa? Karena dengan menjadi wanita penghibur itu akhirnya mendapatkan menghidupi keluarganya. Nah, kalau kita terlahir ke lingkungan seperti itu, akhirnya kan membentuk kita kan, mindset kita akan menjadi salah seperti itu. Dan lingkungan itu yang bisa menentukan juga arah kita ke depan gimana. Nah, tapi kan kita nggak mau ditentukan DNA atau lingkungan. Kita akhirnya ketika kita mendapatkan informasi yang benar, kita bisa menentukan sikap. Nah, yang ketiga ini adalah sikap kita. Jadi kalau misalnya penyakit, oke, kita ada keturunan diabetes. Yang kita perlu lakukan apa? Kita menjaga gaya hidup kita. Kita makan yang benar, olahraga yang benar. Akhirnya kan kita bisa mengontrol kadar gula darah itu dengan yang normal. Mungkin bisa jadi misalnya gini, ada orang yang nggak punya keturunan diabetes. Akhirnya dia nggak menjaga pola hidupnya. Makan sembarangan, nggak olahraga. Akhirnya kan dengan yang ketiga ini, faktor ketiga ini, dia nggak menjaga, akhirnya kan dia bisa diabetes juga. Beda sama orang, dia tahu dia punya keturunan diabetes, akhirnya dia menjaga. Akhirnya bisa jadi gula darahnya bisa terkontrol. Dalam hal kontrol, akhirnya normal. Nah, begitu juga dalam kesuksesan dalam hidup. Mungkin kita bisa terlahir di keluarga miskin. Bisa. Tapi kalau kita sampai meninggal miskin, itu salah kita. Yang perlu kita lakukan adalah menciptakan masa depan. Dengan apa? Dengan hukum-hukum karma. Saya ingatkan kembali, lihat video yang Creating Your Hoki. Nah, di situ lebih lengkap lagi. Nah, seperti itu. Jadi, kita yang menentukan nasib kita sendiri. Gitu. Oke. Bagaimana cara blessing kalau orang punya utang ke kita ya? Bagaimana cara blessing untuk melunasi utang piutang orang lain ke kita? Nah, kita pilah-pilah dulu ya. Kalau misalnya orang punya utang ke kita lihat. Kalau ya paling pertama ya pas jangan sumpah serapa orangnya. Walaupun itu kadang-kadang mau nggak mau ya kadang-kadang kita kesel juga ya.
kita blessing usaha orang lainnya, apalagi kalau misalnya usaha mereka lagi down. Kalau mereka usahanya lagi down, ya kita blessing usahanya, biar akhirnya usaha mereka naik, akhirnya bisa bayar utang ke kita. Dan, nah, yang penting gini, kalau kita ngutangin, terus akhirnya nggak bayar, kesel itu wajar, tapi jangan terus di kekesalan tersebut. Itu karena vibrasi yang rendah. Karena kalau kita terus kesel di vibrasi yang rendah, akhirnya kita bisa ketarik. Jadi akhirnya bisa kita lebih sial-sial lagi. Jadi ingat, vibrasi yang rendah akan bisa membawa kita ke kesialan-sialan. Kalau vibrasi yang tinggi, bahagia, pencerahan, bersyukur, nah itu vibrasi lebih tinggi. Akan hasilnya kita dapat rezeki. Nah, jangan sampai emosi negatif ini berpengaruh ke kita. Kita sadari, udah oke, akhirnya bisa aja kita cut loss bisa. Kita bayangkan, nih, misalnya emang dia usahanya benar-benar bangkrut ya, dan kita bisa, ya udah, kita bisa, kita anggap yang utang ke kita itu adalah, anggap aja itu sumbangan, kita sumbang ke dia. Kita udah nggak nganggap utang lagi. Nah, itu penting. Kita udah nggak nganggap itu utang lagi dan anggap itu sumbangan. Bisa seperti itu. Jadi ada dua, emosinya kita harus ke vibrasi yang lebih tinggi, jangan sampai kita berlarut-larut akan hutang orang tersebut. Yang kedua, misalnya emang dia benar-benar bangkrut, kita bisa, ya udah, anggap itu sumbangan. Dan dia udah nggak berhutang lagi ke kita. Nah, begitu. Ada pertanyaan lain? Halo. Oh ya, bentar. Saya ini dulu sebelum saya lupa. Jadi gini, kalau misalnya kita punya usaha dan kita punya apa ya, kita juga jangan lupa kita membayar tepat waktu ya. Jadi kita membayar supplier kita tepat waktu. Sehingga apa? Nanti customer kita akan membayar kita juga tepat waktu. Nah, ini penting. Kalau perlu, misalnya kita janji 2 minggu, seminggu kita udah punya uang, ya kita lakukan pembayaran ke supplier kita. Sehingga nanti kita mempunyai hukum karma, klien-klien kita atau customer kita akan membayar tepat waktu juga. Nah, gitu. Oke, Jiwo, ada pertanyaan apa? Sorry, tadi aku kadang-kadang suka lupa kalau nggak ini. Silakan, Jiwo. Misalnya orangnya itu bukannya bangkrut ya, tetapi orangnya itu memang nggak mau bayar utang. Jadi dia punya uang, tapi nggak punya itikat baik untuk bayar. Dia posting makan-makan, jalan-jalan, tapi dia Lupakan, kalau ditagih bilang bayar uang. Lupakan, Wo. Jadi yang paling penting kalau kayak gitu, ya lupakan, anggap aja sumbangan, ya buang sial juga lah. Seperti itu, Wo. Jadi jangan sampai kita itu masuk ke vibrasi yang lebih rendah, Wo. Jadi kita kesel, kecewa itu pasti. Sebel juga ngeliat dia posting yang ngutang sama kita malah lebih jalan-jalan dari kita. Malah tasnya lebih mahal dari kita. Lupakan, Wo. Nah, jangan sampai kita terlarut ke emosi yang negatif itu. Karena apa? Emosi yang negatif itu kan vibrasi yang rendah. Akhirnya akan membawa kita ke kesialan, nggak beruntung. Gitu. Anggap itu, ya bayar karma, Wo. Gitu. Lunas gitu loh. Mungkin aja lalu kita hutang sama dia. Kecil. Gitu. Lupakan, udah. Blok aja kalau lu mau itu. Udah, lu nggak usah tagih lagi, lu blok aja. Kan ya. Jangan sampai emosi kita tuh kebawa bete untuk nagih ke orang-orang seperti itu. Mendingan anggap ya udah, lunas aja. Nggak banyak lah, bengkaknya sedikit doang. Gitu. Oke. Ya. Ada lagi, Wo? Udah sih sementara itu. Karena itu kayaknya udah dari bertahun-tahun yang lalu kan, Wo? Enggak bertahun-tahun sih, itu udah setahun yang lalu sih. Oh, setahun yang lalu, oke. Ya udah, anggap hilang aja. Biasakan juga begini, kita minjemin orang ke jumlah yang memang itu kayak kita rela hilang. Saya biasain seperti itu. Kita rela hilang, ya udah. Misi Bang Abe.
Yes? Kalau 1-2 jutaan mah nggak apa-apa, atau di Iya. bawah 10 jutaan mah nggak apa-apa. Tapi kalau ratusan mah Abe kayak mana itu? Kita Bisa blessing sampai usahanya. 200, 300. Nah, gini, kunciannya begini ya, 200-300 juta harus nagih ya, kalau nggak kita juga ini juga kan. Nah, jangan sampai hal tersebut membawa kita ke vibrasi yang lebih rendah. Itu aja. Kekecewaan, kesel wajar, tapi setelah kita menyadari kita di vibrasi yang rendah itu, udah syukuri, kita harus bersyukur, pasrah, ikhlaskan. Bukan ikhlaskan sih, sorry ya, nggak gitu ikhlas ya kalau 100 juta kan. Iya, bener. Kita blessing Ratusan mah nggak bisa ikhlas. Iya, nggak bisa ikhlas. Nah, secara manusiawi memang kita kadang-kadang negatif Gerem. ya, malah sebel sama dia dan Iya, benar. kayak kita ngata-ngatain mereka lah, seperti itu. Wajar sekali, it's okay. Tapi maafkan mereka, blessing. Mau apa lagi, Bu? Itu aja. Maafkan, blessing. Udah berapa tahun ya? 3-4 tahunan. Hampir 300 sih. Iya. Maafkan dan blessing. Udah. Dan let go-nya gini, let go-nya ke atas. Bukan berarti kita benar-benar relain itu ke dia ya. Tapi let go-nya ke semesta biar ya udah. Biar Tuhan aja yang menyelesaikannya. Entah kita dilunasin atau enggak, ya udah. Jangan sampai, Bu. Jadi gini. Banyak pengusaha yang apa ya? Dengan kita jangan gini. Itu kan masa lalu. Memang akhirnya jangan sampai itu membawa emosi kita ke negatif seperti itu. Kita nggak usah fokusin yang ini dulu. Akhirnya kita ngelihatnya yang ke depan. Apa yang kita bisa lakukan? Nah, fokusnya di yang ke depan aja. Siapa tahu kita akan mendapatkan kreativitas sehingga gini. 300 juta, oke, ya udah. Ini yang lalu. Yang penting ke depannya. Kita fokus ke depan. Nanti harusnya ini Bu ya. Kalau kita fokus ke depan, kreativitas kita atau apa, kita fokusin ke bagaimana caranya kita mengembalikan itu dengan usaha kita, akhirnya yakin itu pasti berlebih, Bu. Yakin itu pasti berlebih. Yang lalu udah lupakan aja, karena kita udah susah kan sama orang seperti itu. Kita fokus ke depan. Oh ya, benar. Di situnya, Bu, fokusin yang ke depan. Percaya aja Tuhan akan menggantikan lebih dari yang kita kehilangan. Itu pasti, Bu. Jadi, dengan kita gini, vibrasi yang rendah, ya sakit hati seperti itu ya, wajar lah. Tapi vibrasi, akhirnya kita fokus ke depan, akhirnya vibrasi, perasaan kita naik, perasaan kita bersyukur, dan akhirnya perasaan bersyukur itu akan membawa ke kreativitas. Dengan kreativitas kita itu, kalau saya sih gini, kalau bagi saya, hal-hal seperti itu saya jadi kayak balas dendam, tapi balas dendam positif. Pokoknya gue harus lebih. Pokoknya saya harus lebih bekerja, lebih kreatif, sehingga menggantikan apa yang harusnya hak saya yang saya dapat. Jadi, itu kan yang lalu itu ketidakadilan ya, Bu. Entah di ketidakadilan itu bisa utang pada nggak bayar, atau kita diperlakukan tidak adil. Nah, kalau saya sih kayak caranya udah, saya lupakan yang lalu, saya nggak mau bahas yang lalu, ketidakadilannya saya tidak bahas. Tapi ke depannya apa? Saya mau ketidakadilan yang lalu saya terima, saya mau balas dendamnya ini yang dengan hal-hal positif, dengan kreativitas saya, dengan output saya yang lebih besar. Itu. Akhirnya ya, karena nggak fokus ke masa lalu, saya fokusnya ke masa depan. Akhirnya dapat lebih kok, Bu. Saya bukan soal yang ngutangin orang nggak dibayar ya.
dengan ratusan juta itu enggak. Tapi saya diperlakukan tidak adil ke hal yang lainnya. Tapi ya udah, saya forgive, malah saya berterima kasih. Saya berterima kasih karena apa? Karena dengan hal tersebut yang mereka lakukan, saya kayak semacam kreativitas saya jadi luar biasa. Jadi saya ingin lebih membuktikan lagi bahwa saya bisa lebih berhasil dari mereka. Itu. Ya. Jadi balas dendamnya ibu adalah, oh ya udah, pokoknya gue harus berpikir ke depan, gue harus melakukan sesuatu kreativitas, strategi, program-program dijalankan, sehingga yang itu nanti pasti tergantikan oleh Tuhan. Tinggal kita melaksanakannya itu, vibrasi kita dinaikkan, service dan tithing yang kita naikkan. Nah, ingat, tonton yang Creating Your Rocky. Lengkapnya di situ. Ini sebagai tambahan aja, reminder. Gitu. Oke, begitu? Terjawab? Ada pertanyaan lanjutan, Bu? Terima kasih Pak Abe, udah ngerti. Ya. Nggak gampang sih, Bu. Apalagi hampir 300 juta. Maunya mau ditabok aja atau nyewa debt collector. Iya kan? Abe. Kalau gua kan dulu sih iya, tapi sekarang udah enggak lagi. Pelan-pelan sedikit demi sedikit mulai pudar sih, mulai bisa melepas, Iya. mulai bisa menerima. Waktu awal-awal tahun-tahun pertama sampai tahun kedua itu benar-benar yang nggak tahu lagi perasaannya gimana. Kalau karena itu kan punya suami ya, rasanya itu aduh tak gimana, pengen Betul. debt collector ada, sampai semua semua bidang kita masukkan lah gitu kan, maksudnya gimana caranya untuk bisa mengeluarkan ya. Tapi ya sama aja, nggak juga ada hasilnya, mau kita pakai keras, mau kita pakai lembut juga tidak ada. Tapi seiring berjalannya waktu, karena ini juga udah hampir 4 tahunan, mulai pelan-pelan sih, mulai pudar gitu. Iya. Waktu itu benar-benar sangat gimana ya, berat banget. Di situ kita sudah kena tipu hampir 300-an. Habis itu kita kena lagi di anggota yang tikam dari belakang itu 200-an. Materinya nggak terhitung, hampir 200-an juga. Kayak ibaratnya udah jatuh tertimpa tangga lagi. Iya. Itu benar-benar down banget. Betul, Bu. Ibu observasi hidup aja, setelah waktu Ibu banyak sakit hatinya, terus sekarang udah makin tahun makin pudar. Ya, itu kan benar. berbeda kan, Bu, rezekinya juga berbeda kan. Akhirnya Iya, ada pintu-pintu lain di mana rezeki mulai masuk. Nah, iya, benar. Pelan-pelan sih. Yang sekarang yang belum menerima tinggal suami, yang nggak bisa nerima. Nah, penting Kalau juga. sifat laki-laki kan lebih keras, ego lebih tinggi. Beda dengan kita wanita. Iya. Tinggal dia nggak bisa nerima sih. Kalau gue sih udah bisa nerima, dan buktinya memang sedikit demi sedikit pintu-pintu lain sudah mulai terbuka. Kasih unjuk yang video yang itu, Bu, di YouTube saya yang pendulum, mengecek energi kemakmuran dengan pendulum. Nah, itu bagus, jadi biar dia rilis emosi negatifnya. Gitu. Nah, Bu, kalau saya akan bantu dengan kayak kartu seperti ini. Nah, ini udah ada urutan tertentu. Nah, kartunya seperti ini. Nah, pertanyaannya yang mungkin bisa membantu Ibu, nanti Ibu pilih kartu 1 sampai 77, kartu nomor berapa? Pertanyaannya, apa yang Ibu Veronica harus bisa lakukan untuk untuk usahanya makin maju. Nah, Ibu pilih dari 1 sampai 77, kartu nomor berapa, Bu? Pertanyaannya itu. Jadi apa yang Bu Veronica bisa lakukan agar usahanya semakin maju? Pilih 1 sampai 77, nomor berapa, Bu? 5. Apa itu, Pak Ade?
Kartu apa itu Pak Ade? Nah, kartu ini adalah metafora. Gambar-gambar ini adalah metafora dan ada kalimatnya hope. Nah, Ibu tenang, terus tenangkan pikiran. Setelah melihat kartu ini, terlintas apa, Bu? Dalam benak Ibu, bagaimana Ibu bisa, apa yang Ibu harus lakukan untuk sehingga usahanya makin maju. Nah, ini yang Ibu lakukan. Dari kartu ini, Ibu mendapatkan pencerahan apa, Bu? Melangkah terus maju ke depan. Iya kan? Tepat sekali kan? Oh, melangkah maju ke depan. Nah, kalau dilihat kan sampingnya atau mungkin belakangnya kan pasti lebih gelap kan ya, Bu ya? Iya. Jadi kan benar-benar menggambarkan peristiwa Bu Veronica saat ini. Ya udah, maju ke depan. Karena di depan ada cahaya, ada terang, ada harapan. Nah, sesimpel itu sih yang kita harus lakukan. Iya benar, Oke. benar banget. Iya. Oke. Thanks, Ko Abe, Ko Abe. boleh nggak tanya dikit? Iya. Boleh tanya dikit Ko Abe soal ngeblocking. Soalnya tadi kan ada bicara tentang kalau kita nggak itu kita blok aja gitu kan. Aku memang kadang kalau yang kayaknya aduh nih orang bikin ini emosi nih maksudnya kita saya belum bisa ngatasin mendingan blok aja gitu. Tapi ada sebagian yang bilang jangan dengan mengeblok orang itu kamu tuh menciptakan satu kayak ibaratnya udah gimana sih ada satu inilah yang kita secara pikiran ya namanya blocking jadi kayak nyiptain satu tembok gitu ya. Unfollow aja kalau nggak, kalau di Facebook unfollow. Unfollow. Jadi, enggak, aku kebanyakan di WhatsApp sih. Aku kebanyakan di WhatsApp. Aku pikir sih nggak apa-apa ya. Jadi cuma memang kadang-kadang capek sih ya. Kadang-kadang kan ada yang nggak etis. Udah cuek aja sih. Kadang-kadang kan yang nggak etis. Belum kenal atau apa, nawarin. Kalau udah kenal sih nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang kalau misalnya sekali dua kali sih nggak apa-apa sih. Saya kan juga dalam berkata, ya namanya usaha, akhirnya dia WhatsApp sekali dua kali nggak apa-apa. Tapi kalau dia WhatsApp berkali-kali, saya nggak jawab-jawab dan dia WhatsApp terus, saya blok sih. Kalau saya sih nggak pernah ngeblok orang untuk alasan dia jualan, karena saya pribadi juga kan jualan, tapi memang saya nggak pernah sih nge-share iklan kecuali di grup gitu ya. Yang saya ngeblok itu biasanya orang-orang yang ngata-ngatain, yang misalnya nih tadi pagi saya baru ada kasus, jadi orang itu setelah saya kasih alamat, saya kasih apa semua, ternyata dia tuh ini kok, dia tuh kayaknya entah deh dia gimana caranya ya, pokoknya dia pertama janji dari hari Senin, Selasa mau lihat gitu gudangnya, ya udah saya kasih, dia bilang minta dong cepetan alamatnya, semua saya kasih, saya bilang ntar saya kasih nomor telepon pemilik karena saya nggak bisa ikut, saya ada transaksi gitu kan. Terus ternyata Selasa nggak jadi, terus Selasa nggak jadi, hari Rabu jadinya, oke nih udah janji gitu kan, udah janji hari ini, tiba-tiba malam-malam nih jam 2 malam berarti udah masuk Rabu ya. Tiba-tiba dia bilang, ini gudang sudah ada temennya loh yang listing. Nah kan aneh, karena kenapa kamu nggak bilang dari awal setelah saya kasih semuanya, kok baru nemu ini gitu kan. Nah terus nggak enak ngatain orang gitu kan. Apalagi ya seperti Ko Abe bilang kan, kalau kita nyumpah gitu, itu kan jelek banget gitu. Jadi saya bilang, wah orang ini sih saya blok. Karena bukan apa ya kita karena kita nggak mau juga kena ininya dia gitu, ngapain maksudnya sedikit banyak kan pasti kita baca juga gitu kan, jadi bikin emosi gitu, jelek nih nyumpah orang gitu kan, nggak etis gitu, udah dia yang salah kok dia yang nyumpah gitu kan. Jadi saya bilang udah males deh saya gitu. Jadi dalam hal itu sih saya rasa, saya pikir ya udah saya ini aja. Menurut saya nantilah kalau satu waktu saya udah bisa maafin atau gimana baru buka lagi gitu ya. Gitu aja. Ya kan kita masih manusia biasa kan. Kalau kita saat soalnya ini belum kadang sanggup, ribet juga kok. Ribet juga. Dia ngata-ngatinnya kan kita pasti kalau lagi emosi baca kan tambah emosi gitu kan. Iya, betul. Iya, jadi nggak enak gitu.
Iya, nggak Thank you apa-apa. Ko Abe ya. Ya. Heeh. Bu Adit, Adriana Untung ada yang dengerin mau? ini, jadi Iya, oke. untung dengerin apa gratitude jadi adem lagi deh kok. Ya, proses lah. Makasih ya Ko Abe. Sama-sama. Heeh. Bu Adit, Iya. ada yang mau sharing ilmu sulit pagi ini? Jurus melepaskan. Ya, sulit Bu. Kadang-kadang perlu waktu juga untuk menyembuhkan. Ya, sama Iya, saya benar. juga. Ilmu sulit itu kok. Perlu waktu Benar, juga. ilmu sulit. Iya, Sulit. perlu waktu. Kadang Benar-benar ya dapat pas lagi rumus baru gua. panas-panasnya mah suruh memaafkan mah jeding. Susah. Itu susah banget. Iya. Nggak akan mungkin itu. Mission impossible. Ya. Yang bisa menyembuhkan itu time. Ya, time. Tapi Obat tetap paling mujarab. kita proaktif juga. Kita proaktif Iya, juga. benar. Nah, itu yang Harus bisa lebih proaktif, cepat benar. lagi. Iya. Demi apa? Demi kekayaan, Bu. Demi berkat rahmat Tuhan lebih banyak. Gitu. Ya. Di situ kita kan mau kan, kita lebih prosper, lebih usaha, lebih maju. Ya mau nggak mau harus kita lakukan. Iya, benar, benar. Positive thinking aja selalu. Iya. Dan selalu berpikir ke depan. Ajak suaminya, Bu, gratitude. Aduh, dia mah orangnya susah banget. Ada videonya, ya kadang kasih aja. Entah dia nonton atau enggak. Dia orangnya keras banget. Ibaratnya kalau keramik, kalau dijatuhin kan bisa pecah. Dia nggak bisa pecah. Nah itu bagaimana caranya? Gue juga bingung. Ya. Keras banget dia. Karena kalau kayak begitu nanti dia kebentur terus, Bu. Itu pasti. Nggak mungkin nggak. Dan sadari gini, kalau dia kebentur terus, akhirnya sadari aja, kasih tahu ke dia, nah, dirimu begini terus kan, akhirnya terjadi peristiwa yang sama berulang terus, pola yang sama. Nah, kalau orang terjadi hal-hal sial yang sama, kurang lebih sama, kita kasih tahu, nah polanya nih berulang. Kalau dirimu nggak berubah, polanya akan sama lagi. Ya terserah sih. Kalau mau berulang lagi ya silakan. Kalau nggak mau ya rubah polanya. Polanya yang harus kita rubah. Apa yang harus kita rubah? Memaafkan, berdamai. Berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan orang lain. Udah gitu-gitu aja sih. Rumus hidup simple, tapi susah juga. Iya, pengucapannya lakuinnya susah. Ngelakuinnya yang susah. Iya. Tapi bagi gua enggak sih. Bagi gua tekad, niat, di mana ada tekad, di mana ada niat, di mana ada kemauan, di situ ada tujuannya, di situ ada jalannya. Itu bagi saya ya. Tapi bagi suami itu benar-benar, makanya tadi saya bilang ibaratnya kayak keramik atau guci itu jatuhkan pecah, dia nggak bisa, ya itu dia. Jadi saya juga perlu waktu, perlu proses, nggak bisa segampang membalikkan telapak tangan. Betul. Ya, oke. Ros ada pertanyaan? Ya, sorry. Ros ada pertanyaan? Udah buka mic? Silakan. Ya, nggak, saya mau berbagi itu masalah pinjaman utang tadi gitu. Ini juga pernah saya alamin juga gitu. Apalagi yang bisa orang yang kita percaya, pasti orang yang terdekat yang bisa kasih pinjem. Biasanya sih begitu. Jadi waktu itu kan dia meyakinkan kita, wah 5 hari kita bayar, 5 hari dah, cuma pinjam 5 hari. Ternyata dia bilang pas udah 5 hari, aduh saya kayaknya nggak sanggup bayar nih, gini. Terus ya saya kan ya kecewa juga gitu kan, loh janjinya 5 hari dulu, aku mau pakai duitnya gitu. Dia bilang, ya udah gimana kalau aku cicil aja sampai 3 tahun. Aduh, uangnya mau dipakai, mau dicicil 3 tahun gitu. Ternyata berarti jumlah besar juga ya, Bu ya? Ya lumayan sih lah, nggak besar-besar banget sih, nggak sampai 100. Ya tapi 3 tahun ya? Janjinya 5 hari terus 3 tahun loh. Iya, dia bilang kan nanti itu mobil mau dijual, ada duit, dia mau balikin ke aku, katanya gitu. Nah, sewaktu itu aku ada keperluan banget, bener-bener urgent lah gitu. Sampai aku tagih dia blokir loh WA-nya. Dia blokir, iya, sampai kita tuh naik darah gitu kan.
aduh gila, orang lagi ngobrol penting, ada urusan penting, besok ada urusan, diblokir WA-nya. Jadi nggak ada Kurang ajar ya. komunikasi. Benar. Aduh, apa kayaknya darah tinggi. Iya. Saya di Uber lagi, tinggal 2 waktu timing saya untuk ada keperluan itu. Akhirnya saya coba samperin, lihat dia ke tempat dia. Itu Iya. dari Pak R. Ternyata dari RT-nya saya ketemu, saya mau, kan dari situ kan biasa mau ketemu siapa, kan ditanya dulu tuh kalau orang luar masuk Iya. klaster orang. Oh, saya bilang saya mau ketemu dengan Pak A gitu. Oh, iya dia lagi kesusahan, listrik aja nggak bayar, Oh. ya listrik udah mau dimatiin. Anaknya aja tiap hari makannya Indomie, kadang-kadang nggak makan. Oh ya. Oh, ini aja lingkungan aja nggak dibayar gitu loh. Saya sampai diem, oh ternyata dia lagi kesusahan gitu. Terus udah gitu saya pakai HP nomor lain, masuk ke WA dia. Ini aku nih, ada di depan rumah kamu, saya bilang gitu. Iya. Hah? Dia kaget juga. Saya tungguin sampai sore, rumahnya cuma remang-remang, nggak berani nyala lampu. Cuman 1 bolam lampu aja gitu. Mungkin Iya. takut disamperin sama debt collector atau gimana gitu. Iya. Terus saya bilang sama dia, saya udah tahu kondisi kamu juga. Jadi sebenarnya saya ada keperluan, tapi ya sudahlah, saya sudah lihat kondisi begini. Cobalah kamu cari jalan. Yang kamu punya utang saya anggap lunas saja. Saya komit, saya nggak tagih-tagih lagi, saya bilang. Sampai dia takut gitu kan ketemu saya. Iya. Tapi setelah saya ikhlas, ya, Detik itu kan, waktu itu saya bilang sama Detik itu jam 1 siang, saya teriak sama Tuhan. Tuhan, saya punya keperluan. Dan saya butuh banget gitu. Terus, tetapi uang saya ada di tangan ini orang dan tidak kembali gitu. Dan harapannya tipis. Dan boleh saya mengandalkan Tuhan. Detik itu percaya gak percaya, ragu gak ragu gitu. Apa mungkin doaku dikabulin kan gitu. Sesakti apa sih kita kalau berdoa kan gitu. Iya, iya. Terus jam 5 sore saya dapat kabar kayak tadi tuh ada penjualan gitu. Sementara saya jualin tempat. Jam 5 sore saya coba tawarin orang dengan air mata gitu loh. Saya sambil pusing stres. WhatsApp ke teman-teman gitu. Siapa tahu nih ada yang beli. 9:30 malam ada yang bales. Besok boleh nggak saya lihat tempatnya? 9:30. Terus saya langsung janji sama owner untuk lihat tempat. Saya bawa jam 9:30 pagi besokannya. Tepat jam 1 siang kemarin saya berdoa. Iya. Saya teriak sama Tuhan. Bayar DP. Itu sesuatu yang mustahil gitu. Iya. Nah, that is impossible. Saya juga kadang-kadang kaget. Hah? Ini tempatnya sebenarnya nggak bagus-bagus banget. Di dalam gang. Dan itu buat penyimpanan gudang. Tapi mau dibeli gitu. Nah itulah satu. Yang mungkin aku jawab. Aku pikir, ya Tuhan membayarnya dengan ini. Percis jumlah komisinya. Percis diutangin. Gitu. Iya. Nothing impossible. Gitu aja. Betul. Thank you, jadi Bu. Kita berserah gitu. Sekedar share aja sih. Iya, pengalaman nyata ini ya, sangat bagus sekali sih. Kan Ibu kan ngalamin, ya walaupun ya itu jumlahnya juga nggak sedikit kan. Dan ya di situ, ngikhlas itu yang kayak begitu susah banget. Susah. Tapi ada bukti nyata kan, ternyata bisa. Coba mintanya lebihan ya Bu ya. Tapi memang Tuhan itu jawab kita, itu apa yang kita perlu aja. Detik itu kita perlu berapa, dikasihnya percis kayak gitu. Saya beberapa kali alamin seperti, udah nggak mungkin lah ada jalan, atau gimana. Ternyata dalam waktu saya ngomong gitu, ya siapa tahu berpasrah saya sama Tuhan. Tahu-tahu 10 menit ada jawaban.
Saya Iya. beberapa kali alamin seperti kayak gitu, mujizat-mujizat nyata gitu. Tapi kadang-kadang kalau di bawah kita lagi benci orang, lagi kepikir sesuatu yang negatif, susah banget itu mau dapetin goal aja susah. Ya, namanya masih manusia. Iya, tapi kita bersyukur yang sebelum-sebelumnya pernah dikasih sama Tuhan itu bersyukur aja gitu. Iya. Kita buktinya sehat. Ya saya kalau lagi ngalamin kayak gimana, ketekanan gimana, ya kita bersyukur yang sebelum-sebelumnya punya anak-anak cantik, punya anak-anak sekolah gitu kan, bersyukur aja gitu. Iya begitu aja sih. Jadi pasrah aja, pasrah. Ilmu pasrah istilahnya. Ya begitu aja sih Pak Abi sharingnya. Semoga berguna, bermanfaat. Iya, berguna banget Bu. Makasih banget. Thank you ya teman-teman. Oke, mungkin kita tutup aja untuk gratitude, sharing gratitude hari ini. Jadi kita membangun bisnis kita membangun energi di tubuh kita mengembangkan aura dan cakra kita pasrah, kita percayakan bahwa Tuhan punya rencana lebih besar, dan kita berani bermimpi, dan kita melanjutkan kehidupan, dan kita ingat blessing usaha teman-teman kita, blessing usaha orang-orang lain, sehingga kita semakin terberkati. Terima kasih. Namaste.